Halo? Halo Om, halo, halo. Oke. Gimana kabarnya Egi? Aman sih Om? Aman? Hari ini game day. Mau main game dulu? Game apa Om? Bebas sih. Jangan. Roblox Om nggak punya. Apa? Mau main game tembak-tembakan? Boleh. Tapi kayaknya Egi jago nih. Kita coba deh. Om main game apa? Tembak-tembakan aja sih Om. Di Crazy Games. Egi tahu? Tahu, tahu. Oke. Kita main ya. Boleh. Nah, pasti Egi tahu mah Crazy Games. Gamer. Ya. Bisa lah. Bentar. Ini linknya. Lah, kok bisa? Oke. Ini Mister Om undang ya, Egi. Ya, linknya Om taruh di WA atau Om taruh di chat Zoom Om? Zoom chat. Oke. Oke, itu ayo. Oke, wait. Skill works. Nggak ketakut nih. Jarang pakai ini soalnya. Jangan pakai PC. Aku belajar mobile. Oke. Om sudah masuk nama Om Mister X but why ya? Skill works. Egi namanya siapa? Aku belum pernah main game ini Om. Oh, oke. Dua track. Ini kita cuman satu versus satu atau berdua lawan berapa gitu? Tim merah, tim biru. Oke. Hmm. Bentar, oh, masih downloading. Maju banget nanti. Alah, ini Dora. Dora itu. Bukan, bukan. Itu Ola, bukan Dora. Ini, iya ini Ola. Where are you, Egi? Masih 35% Om. Wah, ini apa siapa? TikTok nih. Set dah. Oh my God. Brave Bigfoot, STBH. Bentar nih. Oh, ini pakai WiFi dulu. Kayaknya kita mending pelajaran dulu deh Om sebelum main Om. Oh, oke. Ini segala sedikit. Boleh, Ini nggak apa-apa. boleh, boleh. Udah Om, kita pelajaran dulu aja deh. Oke. Bentar ya. Oke, Egi. Jadi hari ini kita akan belajar tentang konstruksi bersarang, Egi ya. Oke. Nah, jadi Om ngajak main tadi karena game day ini. Oke. Nah, jadi apa itu konstruksi bersarang? Jadi ini nanti Egi akan belajar tentang gimana cara menyarangkan konstruksi. Oke. Nah, Oke. apa aja? Kenapa kita perlu menyarangkan? Jadi kita perlu tahu istilah kode ringkas gitu. Nah, gimana bentuk penyarangannya ini nih Egi? Jadi kemarin kan kalau Egi ingin membuat
masa satu yang tipenya string menjadi numerik kan perlu begini ya. Buatnya dua kali begini. Jadi masa satu sama dengan input, kemudian EG konversi. Masa satu sama dengan INT masa satu gitu. Oke? Nah, ini dia cara yang kemarin. Nah, sekarang artinya apa? Kita punya 6 di sini. 6 baris kode. Nah, untuk menyarangkannya sederhana sekali caranya, Egi. Egi taruh INT-nya di paling luar, inputnya di paling dalam. Kemudian seperti ini nih, Egi. Kelihatan? Nah, ini nih. Jadi, dari dua kode begini, jadi satu. Sehingga yang 6 kode kita dapat 3 nanti. Nah, gitu. Nah, gitu, Egi. Jadi, INT input gitu. Oh, kepala Egi sakit kah? Enggak. Oke. Nah, ini dia namanya penyarangan, Egi. Ini yang akan kita coba pelajari dan terapkan. Oke. Nah, Oke. sekarang ada istilah bahwa apakah semakin singkat atau ringkas atau pendek programnya itu semakin bagus? Tidak, Egi ya. Apa artinya? Artinya ketika Egi menyarangkan kode, Egi juga harus memperhatikan keterbacaan kodenya, readability. Nah, maksudnya gimana? Ini nih, misalnya Om punya program gimana cara menghitung panjang kata masukan ini. Masukan yang paling disukai bla 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 bla. Nah, caranya kan kita pakai len, kemudian akhir dikurangi len, masukkan awal sama akhir print layanan. Gitu ya, Gi, ya. Nah, nanti yang perlu Egi ketahui adalah ini cukup bisa dibaca, tapi kalau begini, nah ini nih, jangan sampai kita, aduh ini Egi ngapain nih gitu. Boleh-boleh aja sebenarnya, tapi ini agak susah untuk dibaca. Jadi, Egi harus perhatikan kalau menyarangkan kode itu harus juga balance dengan keterbacaannya. Paham Egi? Paham. Oke. Nah, sekarang apa yang akan kita pelajari? Kita akan coba buat kode kita menjadi lebih ringkas. Itu yang pertama. Yang kedua, kita coba perhatikan apa sih yang menerjemahkan program kita. Dan nanti kita coba belajar tentang komentar. Nah, komentar itu apa? Komentar adalah sesuatu yang bisa dibilang itu diabaikan oleh interpreter. Nah, apa itu interpreter? Kita coba langsung ngoding ya, Gi, ya. Oke? Oke. Nah, ini dia ini. Kelihatan gak, Gi? Hmm, kelihatan? Nah, ini dia, Gi. Nge-lag ya. Enggak. Nah, ini dia, Gi. Jadi, Om sekarang contohkan Egi di sini. Di soal aja deh. Oke. Sekalian Om jelaskan apa itu interpreter dan apa itu komentar. Ayo, Egi pilih yang nomor manapun, silahkan. Om akan jawab. Yang yang satu dulu deh, Om. Yang satu dulu. Satu dulu. Udah kejawab semua kayaknya nih. Ya bener lagi. Nah, udah kejawab semua nih, Egi. Udah Ayo, jawab. yang mana, yang mana? Ya, nanti Om jelaskan. Ya, kalau udah kejawab semua berarti Om jelaskan. Ayo, mau nomor yang mana nomor satu? Yang coba nomor satunya dulu aja, Om. Nomor satunya dulu. Oke, ini dia. Ini teori ya, jadi nanti kita belajar bersama-sama kalau teorinya. Nah, mungkin yang ini gini. Yang ini mungkin. Nah, yang ini nih nomor 5. Oke, Gi? Oke. Jadi, Egi diberikan kode dan disuruh untuk mengubah kode ini, Egi. Syaratnya, optimalkan program supaya memiliki lebih sedikit dari 6 baris. Di sini ada total 8 baris, Egi. Nah, caranya membuatnya lebih sedikit menjadi 6 baris gimana? Nah, ini, Egi. Jadi, Egi dapat sarangkan. Yang mana yang disarangkan? Harga barang itu kan dua kali nih. Harga barangnya dua kali. Nah, hapus yang kedua ini. Kemudian kan yang kedua ini punya INT. Nah, taruh INT-nya di sini, Egi. Egi blok dulu. Nah, kemudian taruh INT-nya di sini gitu. Ups. Nah, gitu. Jadi ini dapat dihapus. Nah,
Ini juga dapat dihapus nih, bagasi. Nah, sekarang kita punya 5 baris langsung. Keren banget memang. Ups, Ctrl Z. Nah, ini taruhkan int. Nah, ini juga Egi taruhkan int. Nah, gitu doang. Jadi ini lebih ringkas sekarang. Disarankan. Jadi input itu ada di dalam int. Tapi nggak bisa sebaliknya. Egi nggak bisa taruh int di dalam input. Hmm. Paham Egi? Oh, paham. Nah, ini nanti udah 5 baris. Berarti terpenuhi kurang dari 6 baris. Harga tiket 90, 12, 23. Nah, mudah banget memang. Ya. Nah, apalagi yang bisa disarankan? Len. Ya, Egi dapat menyarankan len. Misalnya, Egi punya misalnya sesuatu variabel namanya review. Review ini isinya input, Egi. Masukkan review Anda. Nah, kalau Egi ingin langsung menghitungnya, Egi dapat bungkus input ini menggunakan len. Nah, gitu Egi. Nah, nanti langsung dihitungkan. Saat Egi print review, dia bukan lagi kata-kata, tapi panjang reviewnya, panjang reviewnya adalah titik dua, koma, review Egi. Nah, ini saat Egi run, Egi ada, Egidio adalah siswa kelas 5 SD. Misal ya, misal. Kan misal nih. Dan Iya, dia kan suka ini apa? sekali membaca buku terutama matematika. Kamu tahu? Waduh. Klik enter, nanti dia akan bilang, oh, Egi itu ini ulasannya sepanjang 85. Gitu, Egi. Ini cara menyerangkan. Oke, Egi? Itu kalau misalnya nggak dikasih space nggak apa-apa kan? Om? Yang mana? Yang ini? Itu kan nomor duanya kosong tuh. Oh iya, nggak apa-apa. Cuman Om supaya lebih rapi aja nih, kayak terlihat terlalu merapat aja gitu. Oh, Ya, oke. Nah sekarang yang perlu Egi ketahui, yang komputer baca itu bukan hal ini, Egi. Oke? Jadi saat Egi bilang misalnya print namanya Egi, print Egidio Ludwig. Nah, yang dibaca komputer itu bukan ini, Gi. Tapi yang dibaca itu adalah angka dalam bentuk 1010 atau biner gitu, Gi. Gitu, angka biner. Nah, untuk menuju dari sini ke sini, Egi, apa yang dibutuhkan, Egi? Namanya interpreter. Interpreter. Penerjemahnya. Jadi, ketika Egi bilang print, Egidio Ludwig, dia nggak akan membaca ini. Dia akan interpreter ini tugasnya menerjemahkan ini menjadi 1010 atau sinyal biner. Gitu. Nah, inilah yang dibaca oleh komputer sebenarnya. Oke? Jadi hmm. apapun yang Egi suruh itu ini yang dibaca sebenarnya. Dia nggak dapat baca yang lain. Gitu Egi. Aman ya? Paham? Paham. Nah, topik terakhir, habis itu Egi boleh pilih mau nomor yang mana aja nanti Om selesaikan, Om jelaskan. Topik yang terakhir adalah gimana interpreter itu bisa mengabaikan program saya. Nah, ini nanti dia akan error ya, Egi ya. Jadi ini kan saat Egi bilang misalnya print lagi misalnya Egi Dio adalah mahasiswa mahasiswa matematika komputasi. Nah, kemudian print Egidio juga ahli dan berbakat
dalam bermain game. Nah, gitu. Nah, ada satu trik Egi yang namanya komentar. Nah, komentar itu apa? Komentar adalah sesuatu yang akan diabaikan sepenuhnya oleh interpreter. Contohnya, Egi kan nanti saat memprint ini, merunning codingan ini kan yang terjadi begini ya. Nah, gini ya Egi ya. Nah, dengan komentar, Egi itu dapat apa interpreternya itu mengabaikan apa garis atau codingan tuh. Nah, gimana bentuk komentarnya? Komentar itu ditulis dengan tanda pagar begini. Oke, Egi? Pagar, Egi. Ingat Egi ya? Pagar. Ini nih. Nah, jadi misalnya Egi ingin mengomentar yang ini nih. Caranya nanti Egi dapat taruh di awal begini, kemudian buatkan pagar. Boleh begini. Nah, kalau dia udah warna hijau, ini berarti artinya nggak dibaca nanti. Nah, cara kedua, Egi dapat pilih barisnya, kemudian kontrol garis miring. Nah, dia langsung otomatis kontrol garis miring gitu. Oke, Egi? Jadi nggak usah ribet-ribet hapus dong. Hah? Kalau kan Enggak. Kadang kita butuh komentar itu bukan hanya sebagai mematikan kodenya, tapi juga sebagai keterangan, Egi. Contoh, nah ini nih, misalnya Om komentari. Berikut ini di baris kedua ini adalah nama seorang siswa, mahasiswa. Nah, jadi Om tahu Egidio Ludwig ini apakah gamers, mahasiswa, ataukah musisi, ataukah dosen, atau siapa gitu. Nah, ini juga dipakai komentar. Dan ini diabaikan sepenuhnya oleh interpreter. Buktinya apa? Buktinya ini nih, misalnya kalau Om komen yang ketiga, kontrol garis miring, nanti yang terprint itu apa Egi? Yang terprint itu adalah cuma baris kedua sama keempat. Nah, itu. Yang pertama dan yang ketiga itu sepenuhnya diabaikan. Paham? paham paham. Nah, ini kalau komentarnya satu baris. Nanti kalau Egi ingin berkomentar banyak baris, misalnya tulisan, pakai triple quotation Egi ya. Nah, begini nih. Di sini saya adalah seorang programmer yang baru. Nah, misalnya lebih dari satu baris. Saya adalah seorang yang sangat suka matematika. Nah, saya juga menyukai musik. Nah, ini kalau dia panjang Egi ya. Oke? Gini. Nah, ini Egi pakai triple begini. Nah, ini nanti diabaikan juga. Nah, gitu. Walaupun nggak jadi hijau ya. Walaupun nggak jadi hijau. Hmm. Interesting. Nah, kalau Egi mau mengkomennya satu-satu, jangan nanti dipilih satu-satu. Blok aja, kemudian kontrol garis miring. Nah, ini juga boleh. Komen di dalam komen juga boleh. Gitu. Oke, Gi? Ada yang mau Egi tanyakan? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, sekarang Egi boleh pilih mau dicontohkan yang mana. Ups. Yang Yang nomor? ya. Nomor dua, nomor berapa? Hmm. Ya kita review dulu aja lah. Dari kita baru ikutan, baru ikutan. Oh, oke. Oke. Elemen data yang memiliki namanya sendiri itu variabel. Bilangan bulat, desimal, dan string. Bulat desimal itu float ya, Egi. Jadi itu adalah data, tipe data. INT dan STR fungsi untuk mengubah ke integer sama fungsi untuk mengubah ke string. Hasil dari fungsi itu apa? Return.
Len, string.find, string.lower, fungsi untuk bekerja dengan string. Nah, nah, kemudian komputer hanya memahami bahasa dari aliran sinyal yang terdiri dari 1 sama 0. Telah diciptakan memahami perintah interpreter. Interpreter. Saat mengenali suatu perintah, ia melihat tipe data. Ini membiarkan beberapa operator memiliki beberapa arti. Contohnya operator bla 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 bisa digunakan untuk mencari jumlah dari angka atau O plus ini. Nah, salah ya. Oh, tipe ini salah. Type. Aneh nih kalau bahasa Inggris. Atau jenis mungkin ya. Oh, bener lagi. Kecepatan mengetik. Hotel 1 sama dengan surga di bumi bintang 4. Hotel 2 sama dengan jauh indah bintang 5. Print rating. Ups, rating colon koma Hotel 1 21 koma Hotel 2 19. Nah, 168. Oh, bonus. Bonus karyawan. Untuk karyawan karena ulasan masukan sama dengan Kate. Terima kasih. Terima kasih untuk peduli. Print masukkan 0 till 4. Tada 201. Jago banget om. Nah, kenapa? Banget. Ya, Om suka latihan juga ya. Jadi bukannya gitu ya. Om suka juga latihan. Seneng ya. Nah, sekarang ini lagi. eh Berurutan ya. Kita disuruh untuk benarkan masalah yang ada dalam program. Catatan kita disuruh untuk apa? James, Jacob, Kate. James itu dari 0 sampai berapa? 0 sampai kata Jamesnya 245. Berarti sampai 5. 0 tambah 5. 0 tambah 5. Tambahin. Ya, tambahkan karakter ini, tambah lagi. Kemudian Jacob itu kalau ini 5, berarti ini 6, 7. Jacob itu dari 7 sampai 7 tambah 5 ya. 5 kata juga ya. Nah, ini tambah, kemudian yang ini kita tambah. Ups, ups. Kemudian Kate itu dari berapa? Berarti ini 12, komanya 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Berarti ini 18 tambah 4. 18 sampai 18 tambah 4. Nah, kita coba lihat Egi. Wih, langsung 0 sampai 5, 7 sampai 12, 18 sampai 22. Nih Egi. Oh ya om. Copy paste. Kenapa? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Hmm, Kan minggu depan aku ada retret kayak satu marga gitu om. Oh, oke. Bisa dipindahin ke hari biasa gak om? Course-nya. Hmm. Boleh di jam 8 hari Senin aman nggak? Hari Senin jam 8 sih aku aman. Ya aman om, aman, aman, aman. Oke, aman, aman, aman. Aman ya. Kalau Egi ngasih tahu begini aman banget lah. Aman nggak tapi? Aman sih. Oke. Udah selalu gara-gara. Oke. Oke. Ada yang mau Egi konfirmasi lagi? Nggak dong, gitu aja. Oke. Nah, ini Egi. Nah, sekarang kita coba nomor 6. Optimalkan Egi. Disuruh ngapain nih? Lebih pendek dari 6 baris. Ini nih. Gaji bulan. Oh, sama dengan ini. Tapi ini akan dihapus, jadi nggak usah diperbaiki. Nah, ini Egi tulis INT. Bungkus pakai INT. Nah, gitu.
Liburan bungkus pakai INT. Kenapa harus INT tergantung jenis datanya, Gi ya? Karena di sini dia bilang liburan itu diubah ke INT akhirnya, ya kita ubah ke INT. Nah, kemudian ini masih 6, kita dapat menghapus yang mana nih? Hmm, Kayaknya variabel bulan ini dihapus nggak apa-apa, 29,3. Jadi ini bulannya 29,3. Nah, 1, 2. Langsung. Uh, pilih lagi, pilih. Yang lebih susah lah. Aduh. Bener. Oke. Yang mana lagi? Oh ya, Ini. Om, om yang nomor paling depan, yang paling depan dari itu nomor dua gitu. Yang mana? Nomor dua, Om. Oh, ini. Oke. Interpreter ya, baru ingat. Interpreter ya. Hmm. Aduh. Oke. Hmm. Oke. Aman lagi? Ayo, mau nomor yang mana? Yang paling mudah yang Om suka itu yang nomor setelah nomor 7 ini, Gi. Aduh, ini yang hijau sih ini. Aduh, asli. Ah, Ini Om tutup mata juga bisa ini. Asli. tidak. Ya, klik kiri doang. Ini paling Om sukai latihannya. Oke, Egi boleh share screen ayo Om arahin. Egi marganya itu yang mana Egi? Kalau Ini Om boleh tahu. punya juntaknya, Om. Simanjuntaknya ya. Oh, kalau Ludwignya itu nama ayah kah? Enggak. Jadi Oh, ya, enggak. halo. Di apa? Ya, dulu itu di apa? Bahasa. Oh, sorry. Gak apa-apa dia ikut Egi. Lah, lah, ya apa dah? Hmm. Oh, bintang 4. Mana sih tandanya? Aku lupa lagi gimana. Apalah 90. Are you okay Egi? Aman. 115. Kelihatan dong?
Kamu Yep, kelihatan nggak yang aku share screen? yep. Nomor 5 ya. Come on, Egi. Tadi apa ya? Kirim tawaran pekerjaan. Hmm. Gimana cara mengambil kata James, Jacob, and Kate? Tiga. How? 0 sampai Tik 2. 0 plus 5 ya. Kata Jamesnya 0 sampai ini ya. 5 huruf. Oke. Ini berarti males aku ngetik lagi. Dua, empat, lima, enam, tujuh. Berarti 8 sampai 9, 10, 11, 12, 13 sampai 13. Eh, Kate-nya kan mulai dari 18 nggak sih, Egi? apa? Kate-nya, kata huruf K-nya. Yang diinginkan kan Kate-nya. Gimme, Egi. Dia tawaran pekerjaan James. Bentar. Bad input. Nah, wait ya. Terakhir, Egi. Oh, Oh iya ya, sorry, Egi bener tadi. Kate-nya sekarang. 19, 12, 18, 19. 20, 21, 23. Lah, kok bad input? Dalam proses magang. Kan. Mhm. Nah, nanti Egi itu kan string tuh mau dikombinasikan dengan variabel. Pakai tanda plus. Jadi di sini boleh Om anotasi nggak? Boleh dong, Om. Di itunya dulu. Gimme, na, na, Dikasih permisinya dulu, Om. Eh, no, no. Eh, apa namanya? Ada more info, more option kalau nggak salah. Ada kan buat stop screen, ada pilihan more option di titik tiganya itu. Ini. Bukan. Kalau mau stop screen ada titik tiga. Egi pasti lihat. Aku close tadi. Oh, hold on. Kalau gitu, Egi stop screen sharing. Nah, coba share screen lagi. Na, na, na. Kontrol. Nah, udah Egi? Om, what happened to this? Ini program Peramban atau Tumpuin. No. Clear. Udah diaktifasi enable annotation for others. Na, gimme, na. Om udah. Oh, bukan. Ini lagi di sini lagi tambahin plus gitu. Karena ini mengkombinasikan variabel dengan string gitu. Nah, ada Oh, jadi di sini plus juga nih, Gi. Nah, hmm, dia nggak bakal bisa bersatu gitulah ya kalau nggak dikasih plus. Nah, coba di run. James Ekop Ate. Oh, Select nis. James Jacob komanya ikut. Jangan sampai ikut komanya. Hmm, oke, udah. Kayaknya space-nya ikut deh yang KT Kate itu.
Jangan sampai space-nya ikut lagi. Nice, Egi. Nice sekali memang. Ya. Oke, Egi. Nah, sekarang Egi disuruh membuat codingannya supaya lebih kurang dari 6 ya. Bentar, kayaknya tadi Om di chat ada ngirim sesuatu deh kayaknya. Jawabannya sebenarnya itu ya. Oh iya dikasih plus. Oh, tidak mungkin ini gitu. Tuh sempit escape. Hmm, hmm. Gaji liburan masukkan banyak hari libur. Untuk banyak masukkan banyak hari libur. INT liburan. Ini nomor 4 dihapus. Mhm. Nah, ini yang di luarnya dikasih INT. Terus dikasih tanda kurung lagi ke nggak Om di belakangnya sini? No, tapi di paling belakang yes di sini. Nah, Egi bisa blok kok nanti Egi. Hmm? Kasih kurung. Bisa diblok dulu. Nah, bisa diginiin, kemudian dikurung. Hmm? Kurung Ctrl Z. Tah. Lagi, lagi. Nah, kurung pembukanya pakai 9. Sip. Nah, Oh, kirain pakai kurung penutupnya. ini di paling depan kemudian taruh INT. Nah, sehingga kita tidak perlu baris kedua ya. Oke. I'm sorry, don't leave me. I want you here. Masukkan gaji bulanan. 3M. Masukkan banyak hari libur. 100 hari. Hmm. Mau pakai angka. Juta. Ya. Codingannya harus kurang dari 6 baris kalau nggak salah Hegi. Oh, iya, harus kurang dari 6 baris ya. Oke, wait. Stop Ini dulu. nomor 4-nya gimana? Stop dulu ini. Oke. Oh, sama kayak Roblox berarti. Nah, masih 6 baris. Hapus Hmm. satu lagi. Kayaknya Egi nggak perlu baris ketiga deh. Cukup tulis aja langsung. Maksud, Ya, jadi nggak perlu ini. Bulannya kan 29,3 ya. Nah, taruh bulannya di sini ganti aja. Nah, gitu. 29,3. Wah, nice banget memang. Run. Di checklist aja langsung supaya Egi dapet ini. 1.000, juta, miliar. Uh, uh, Melalui oke. minimal. Wow. Uh, Itu ngeri sih itu ya. Tuh 1.000. 23, tuh 23, tuh 51 miliar. Kasihnya 300 miliar. Next lagi. Hmm. Apa ini? Oh, harus kurang dari 5 baris ya. Ngetik sendiri lagi.
Terus pas sebentar enggak. Pakai ini aja betul. Copy paste semuanya. Mudah kok itu. Gaji bulanan. Karena kamu mau lihat ini ngapain gitu. Ini harus 70.000 atau kita boleh ganti-ganti? Bebas lagi, bebas banget. Asalkan programnya mantap. Hari yang mantap. Oke, Gi. Gi pasti bisa ya. Banyak jam kerja pada hari libur. Bisa ganti. Ya elah. Hmm. Harus Gimana, Gi? jadi gitu sih. Dan itu hanya testing-testing ya. Aja selesai. Oke. Wow, panjang banget nama variabel. Banyak hari kerja pada hari libur. Aku hanya pengen tahu ini kalau kalau ini aku tulis apa yang bakal terjadi. Itu namanya eh ini namanya lupa lagi. Testing-testing ya. Casting? 70.000 banyak apa sih itu? Kok nggak ada? Nggak ada spasinya kocak. Bentar. Banyak jam kerja, banyak jam bukan sehari. Banyak jam. Oke, 700.000 berapa banyak jam pada hari? Banyak jam kerja. At- tapi ya tuh nggak mungkin. Kayaknya salah deh. Kan 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 kita hanya testing 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 Iya, testing. mantap sekali memang. Testimoni dulu, Om. Ya, masalah benar salah belakangan. Kita testimoni. Eh, itu apa sih? Banyak jam pak jam kerja pada hari libur. Kayaknya tinggal Egi kali deh nanti. Jadi gaji bulanan, kayaknya Gaji bulan hanya ada dua variabel. kali Ya, hmm, gaji bulanan kali banyak hari kerja pada hari libur. Panjang banget memang variabelnya tadi. bentar, punya sama kalkulator ya. No, no, langsung aja hitung di situ. Aku soal ngetiknya ribet. Apa tadi soalnya 70.000 bagi 24 dibagi 24. Nah, kok jadi beda?
Hmm. Hmm. 16.800 bentar. 16.800 dikali 4. Nggak bisa, tadi 70 ribunya dikali banyak jam kerjanya itu. Hasilnya 116.800. Oh, I know. Berarti nol di akhirnya dihapus. Bukan, gini. Solusinya begini, Ki. Jadi, Egi masukkan gaji bulanannya, statementnya diganti. Jadi, gaji bulanan. Oke? Nah, kemudian jam kerja aja nih. Jam kerja, INT input, banyak jam kerja pajak B-nya gede. We should detail. Nah, kemudian Egi total gaji atau bonus gitu ya. Bonus sama dengan gaji bulanan kali jam kerja. Nah, gitu. Nanti Egi print di akhir besar bonus. Print besar bonus. Bonus titik dua. Ups, udah ada titik duanya. Bonus. Nah, coba Egi. Nus. Ups, Bobnus, bukan Bobnus. Bonus. Eh, bonus. Oke, Egi. Silakan. Egi, Egi nunggu. Ketika saya ngetik, dia pun nggak. Takut juga. Oke. Oke. Oh, salah kah? Sebentar, ini Coba. di luarsku tidak bisa. Oh, Ah? di luarsku tidak bisa dibuka. Oh alah, kayaknya perlu ini deh. Apa namanya? Lagi setting beberapa hal deh. Hmm, Harus dalam plot nih, Gi. Jadi kasih aja plot nih. Oh, sebentar. 24 kali 7 itu kan 168 ya. Tapi kayaknya bukan gitu deh rumusnya. 7 bentar. Itu tuh ya kan ada. Ya elah gak ada petunjuk loh. kayaknya dibagi deh, Negi. Ini kayaknya dibagi deh. Coba lagi. Ups. Kita coba ke kalkulator online. Ya, No, 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 no. Nggak perlu. Di sini aja kita training nih. Ayo lagi. Boleh? Hmm, ada. Oh, kali 0,0. Aduh. kita kurang teliti om. Egi. 0,01 Egi kali 1%. Oke. Diran Egi. Ada. Ada. Yes. Nah, ini paling mudah nih. Egi merem pun, aduh bisa ini. Yang Mau selanjutnya ini. tutup mata dulu gak sih om? Hmm. Aduh, Oke. Next. Nah, ini teori Egi. Om ya. ingin ngelihat Egi gimana nih menjawabnya. Itu Nggak maksudnya ada apa? batasan nih, nggak ada batasan. Ayo. Gak ada batasan. Maksudnya nggak ada dua kali coba gitu. Jadi ini sekali salah salah gitu. Terus gimana sih? Oke, wait. Rest in tipe rest mana yang berarti di akhir program? Rest itu apa? Press
No, itu hanya variabel ya. Jadi nanti maksudnya variabel res di sini hasilnya bilangan bulat kah, desimal kah, string kah, atau interpreter akan error. Nah, yang pertama untuk yang pertama ini hasilnya apa ya, Gi? Bilangan bulat, desimal atau string? Bilangan bulat karena integer ya. Kalau yang ini Itu itu kayaknya string sih, tapi kayaknya desimal juga. string ya. Karena apa dia string ini bukan angka Gi ya? Karena ada tanda petiknya dia itu string. Hmm. Tapi kalau Dikali 5 artinya 5 kali nanti dimunculkan string seperti itu. berarti kalau misalnya ada tanda petik itu berarti nggak bakal diselesain gitu. Cuma kayak tulisannya Iya, ditampilin ya. Oke, selanjutnya Gi. bener gak? Ini maksudnya apa nih? Terpotau res word res error nih aku aja nggak paham. Mantap. Kurang aku Yang jadi kelima, ya betul. res input jumlah. Nah, string. Nice Egi. Wow, keren nih Egi. Terlalu banyak. Wah, mantap kali memang ya. Egi Apa? mantap perkembangannya nih. Nah, ini seperti yang tadi kayaknya Egi. Tinggal dikali tapi ini mah. Copy paste aja codingan nomor 7 itu. Nanti nggak ada 0,01-nya. Sama ganti aja statement-statementnya sih paling Egi. Nah, banyak jam kerja per minggu gitu. Bukan gaji bulanan ya. Tapi banyak jam kerja per minggu. Bukan, bukan. Itu loh yang statement di tanda petiknya itu. Nah, itu. Tadi Ini. Itu ada statementnya nih di sini. Nah, itu tuh. banyak yang kerja Oke. Yang kedua, gaji per jam. inginkan. Inginkin. Oke, oke. Kemudian nggak ada 0,01 deh kayaknya. Bukan, bonusnya bener, tapi nggak ada 0,01. Pokoknya namanya juga harus ganti ya. Kan alokasi menjadi budget. Oh, ini aja yang diganti nih. Nah, ini aja yang diganti, Ki. Nah, yang ini harusnya nggak ada nih, Ki. Nah, nice. Silahkan. Ya, jam kerja per minggu di sini dia mintanya berapa? 40, 500. Bebas ya harusnya. Hmm. Oh, sorry. Egi harusnya kali 4 ya, Egi. Harusnya kali 4 karena satu bulan tuh 4 minggu. Oke, gaskan Egi. 500. Tada. HRD mengirimkan terima kasih mereka. HRD apa HRD?
Nah, ini tinggal ya pinter. Betul lagi. Ya, nanti sebentar. Kena di posisi yang baru. Jika gaji diminta lebih dari yang Ini berdasarkan program sebelumnya. yang mana yang ini? Nah, ini. Ada Jadi ini coba. dibilangnya itu eh, program menghitung gaji bulanan yang diinginkan. Betul ya. Salah satu variabel menyimpan gaji yang paling kecil mungkin. Hah? Salah satu variabel menyimpan gaji yang paling kecil mungkin. Ah? Gila. Wih, wih, wih. Dan pengetahuan Om, itu berdasarkan pengetahuan. Dan Aduh, aduh, soalnya gaji yang aduh. dengan yang paling besar, mungkin permintaan akan Hmm. sejuta. Kalau misalnya gaji yang kita minta sama dengan maksimalnya, pasti dong. Terus Iya, ya, bener ya. Logika aja, Gi, ya. gaji yang paling kecil, Keren, keren. gila, big brain. Ayo, Gi, kita selesaikan. Habis itu kita udahi ya. Hmm. Om nggak mau intervensi nih, mah. Oke, cukup, Egi. Boleh Egi stop share. Nah, sekarang mari kita simpulkan. Egi sudah belajar apa aja hari ini. Menurut pendapatnya Egi. Hmm. Pendapat kita belajar cara ningkatin variabel gitu, cara ningkatin apa sih namanya, kode-kodenya itu loh. Oke, atau membuat kode ringkas lah ya. Ya. Udah bener, Egi, udah bener. Apalagi? Satu, Em, terus apa ya? Egi kayak temen Kak ya, Ade namanya. Oke, kemudian Egi apa? Ini cara apa lagi? Hmm, Inter, halo. oh ya, tentang interpreter Om. Oke, apa itu interpreter menurut Egi? Bentar, tadi interpreter apa sih? Lupa dicatat lagi. Sekalian Om dikasih Pen- itu tadi. Penerjemah ya. Oh, Jadi ketika Egi bilang print namanya Egi, dia komputer nggak membaca print nama Egi, tapi diterjemahkan ke sinyal, namanya sinyal apa? Bi, interpreter, penerjemah ya Om. iya, Bi penerjemah program. program. Oke, kita Oke. Nah, kalau komentar itu apa? komentar yang dikasih gambar tanda pagar. Oke, apa fungsinya? Jadi nggak bakal dibaca sama programnya. Oke, atau kita kayak sebagai apa namanya? Mungkin kita bisa bilang petunjuk ya, Gi, ya. Hmm. Atau kalau kita tidak ingin programnya mengeksekusi itu. Oke. Kalau yang paling susah bagian mana, Egi? Hmm, paling susah ya. Mhm. Kalau misalnya ada detail-detail kecil tuh yang kelewatan tuh kita susah banget nyarinya gimana. Oh, detailnya itu Egi kurang kurang Ya, soalnya kan peng- kalau di Python, Python kan kita ngetik tuh. Kalau di Scratch kan kita bisa ngambil dari kiri. Oh, oke, oke. Berarti ya solusinya berarti belajar detail dari sekarang ya, Gi, ya. Oke. Kalau yang paling mudah, Bagian reactionnya yang aduh. Oke, sama sih ya. Om juga suka tuh. Apalagi siswa-siswa yang lain ya, Gi. Aduh, ini soal paling mudah nih bagi saya. Katanya gitu ya. Itu karena yang lainnya tuh mikir semua gitu. iya makanya. Gitu. Oke, kemudian Om ingin mengucapkan thank you lagi ya udah hadir malam hari ini. Jadi
Egi akan Om kasih tambahan koin ya. Sama thank you untuk Egi menepati janjinya dan Egi juga apa namanya ini mudah mengerti ya menurut Om. Jadi nggak terlalu susah banget gitu. Jadi Om akan kasih Egi koin buat hari ini itu 40. Oke Gi? Oke Om. Oke. Nah, Om ingin minta maaf sekaligus Egi. Kalau mungkin penyampaian Om masih tidak maksimal, Om akan usahakan di pertemuan selanjutnya. Oke? Oke Om. Oke. Ada yang mau Egi sampaikan? Garis Om. Oke. Oh, Kalau nggak ada, yang kemarin itu Om, kayaknya belum masuk Om ke aku. kenapa? Tadi aku habis reload terus apa namanya? Aku log poinnya masih 310. Terakhir kualifikasi tanggal 29 Juli. Oh, sebentar Egi. Ini namanya Egi nggak ada di akunnya Om masalahnya nih Egi. Coba nanti Om lapor dulu ya. Oke Om. Itu Egi udah Om catat kok koinnya berapa. Aman ya? Oke. Om. Oke. Ada yang mau Egi sampaikan lagi? Tadi itu aja. Oke deh. Thank you banget udah hadir hari ini Egi. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Bye bye. Ya, Om. Berarti besok kan Om? Iya besok besok. Oh ya Om. Oke.